inilah makanya saya bilang, pemerintah nggak melihat pemimpin DKI yang berkualitas kok dipersulit begini. Yang sakit bukan Pak Anies, rakyat masyarakat Jakartanya. Salah satu katanya yang kepingin Anies kembali. Pupuk Ron dulu tinggal di Kampung Bayam. Ya, saya warga Kampung Bayam sekaligus ketua kelompok tani. Jarang sekali Bang ya kan, kelompok tani di kota besar ya kan, tapi pemerintahnya nggak memperhatikan. Iya, iya kan jarang sekali. Saya baru dengar tuh. Susah kayaknya. Petani yang ada di kota dilangin, apalagi yang di kampung-kampung kan gitu. Lah setelah Kampung Bayam tergusur, Pupuk Ron pindah kemana? Karena dulu ini selama pembangunan Jakarta International Stadium dan dibangunkannya Kampung Susun, itu sebelum Kampung Susun kami meminta ke Pak Anies itu meminta rumah deret. Namun beliau mempertimbangkan kalian bisa membuat rumah tetapi kalian bayar listrik dan air dari mana. Nah akhirnya dimasukkanlah kategori Kampung Susun. Artinya di situ sekali lagi publik ini jangan sampai menyalahartikan Pak Anies ini bukan berjanji tapi melaksanakan. Artinya salah satu pemimpin yang beberapa dekade Gubernur DKI Jakarta, kami sebagai rakyat jelata miskin kota, ini baru menemukan pemimpin seperti ini. Artinya beliaulah yang bukan masyarakat yang berkomitmen kepada beliau, tapi beliau yang berkomitmen kepada masyarakat, kepada rakyat jelata. Nah kami ditata, bukan hanya ditata rumahnya, bukan hanya ditata kebunnya, tetapi peradabannya, manusianya, itu ditata pula. Dari 2018 didirikannya sekolah yang mogok. Saya pribadi Madrasah Ibtidaiyah, lulusan di sana. Saya berkomentar ke Pak Anies, Pak, Bapak kan mantan Menteri Pendidikan, ya bagaimana nanti di Jakarta International Stadium berdiri, ini kan skala internasional, masa saya sekelas internasional Madrasah Ibtidaiyah, didirikan sekolah di sana. Kami lulus semua di sana. Sekolah paket. Lalu diberikan sertifikat, dididik juga pertaniannya. Dulu kita bertani itu hanya cuma mengandalkan menanam. Lalu supaya yang penting begini Bang Karni, supaya nggak ribut lah, supaya saya nggak digamparin sama istri itu pakai panci ya kan gitu. Kalau dulu. Nah kami dididik, lalu kami diberikan motivasi, diedukasi. Lalu harapan kami dan impian kami itu bersanding dengan Jakarta International Stadium terwujud. Peradaban kami itu sudah meninggalkan peradaban yang kumuh. Nah artinya di sini kami sangat bangga memiliki pemimpin. Nah dekade ini demokrasi yang tertutup kepada publik, kepada rakyat, kepada masyarakat. Bukan Pak Anies yang sakit hati, yang sakit batin, tapi rakyat. Kami Kampung Bayam yang sakit hati. Kok pemerintah begini, apakah buat kelompok, apakah buat partai, apakah kemana ini, dikemanakan masyarakat. Sehingga sampai sekarang kami itu di sana, bayangkan. Minta tanah secuil buat pot aja itu susah. KP-KP-nya kemana, kok mingkem takut. Saya tanya, bagaimana Pak? Saya tergantung pimpinan. Ya Allah, dulu di zaman Pak Anies tuh, sekarang Bang Ges aja ini yang mendamping kami, yang orang-orang sosial. Demi Allah Rasulullah, biar saya nih gak bangun, nempel di bangku ini. Mereka kalau pimpinannya bagus, gak ada cerita, ntar tunggu instruksi pimpinan. Besok kita bercerita ini, mereka datang sendiri. Mereka langsung nyumponi. Nah sekarang kami didamparkan Bang. Sampai saya dipenjarakan untuk berdialog aja. Berdialog saya itu bagaimana caranya, pemerintah itu buat siapa? Adanya rakyat berarti adanya pemerintah. Kalau nggak ada rakyat nggak ada pemerintah nih di bumi negeri ini kan gitu. Nah itu Bang. Sekarang analisa saya sekarang begini, kalau kami nggak ada rakyat nih, pemerintah mau ngurusin apa? Begitu. Nah sekarang pemerintah nih pertanyaannya, mau ngurusin siapa? Sedangkan dambaan kami rakyat jelata, kaum miskin kota ini mendambakan pemimpin yang memang sudah berkualitas kepada rakyatnya. Bukan berjanji manis-manis program ini, program itu. Tetapi yang sudah diterapkan, yang sudah kami rasakan di sana itu baik pendidikannya, ekonomi mandirinya, itu kami jalankan. Sekarang kami Bang, boleh lihat di Huntara, di pergudangan Kerapu nomor 10 yang dulu kami bangun bersama-sama. Dan kami sebagai pendidikan kami itu sebagai warga yang mandiri, di sana Bang miris Bang, jadi liar semua. Ada yang mulung, ada yang di proyek, ada yang jadi supir. Padahal kami dulunya petani yang bersahabat, bersahaja, cinta lingkungan. Sekarang kami disatukan
Lingkungan yang waduh luar biasa bang. Coba bang, pertanyaannya hari ini malam ini mau dikemanakan rakyat? Janganlah pemerintah itu, eksekutif itu memikirkan untuk diri-diri mereka dan kelompok golongan. Pikirkan rakyatlah. Ini baru contoh Kampung Bayam. Kenapa? Saya pribadi bang, bukan mendewakan Pak Anies bang. Bukan. Pak Anies bukan dewa, Pak Anies bukan Tuhan. Tapi Pak Anies manusia yang berkomitmen kepada rakyat. Yang selagi masa dia menjadi pemimpin. Dan saya yang merasakan sebagai ketua kelompok taninya bang. Nah, waktu itu taninya itu di mana? Di Kampung Bayam itu. Ada di Kampung Bayam atau di luar Kampung Bayam? Ya awalnya begini bang. Dulu itu karena saya ini turunan yang kedua dari sebelum abah saya almarhum. Saya adalah petani. Dan bergelutnya tahun 96 saya karena saya udah berpikir remaja. Bagaimana caranya mencintai wanita harus punya uang. Karena saya petani harus sadar bertani, harus mendapatkan uang. Nah yang sekarang itu bang yang dijadikan Jakarta International Stadium itu adalah perkebunan kami. Kami sadar itu lahan pemerintah tetapi pemerintah berkewajiban untuk rakyatnya. Ya kan begitu. Tanah untuk rakyat. Bahkan kekuasaan itu sepenuhnya ada di rakyat. Kalau nggak ada rakyat nggak berkuasa lah pemerintah bang. Menurut kami kan begitu. Nah sekarang petani kota yang udah nggak ada mau dihilangin bang. Coba bayangin. Ditengokin pun nggak ada. Ditengokin nggak ada bang. Pemerintah satupun. Ke Kampung Bayam coba bayangin. Miris banget bangsa ini bang. Jadi setelah Anies tidak lagi jadi gubernur, berubah semua. Luluh lantah bang. Dari 2022, 2023 itu kami seharusnya bulan 1 tanggal 1 kami sudah ada di sana. Karena mosi kami tidak percaya kepada pemerintah yang melanjutkan Pak Anies, kami pikir itu timbullah Anies-Anies yang lain di Republik ini. Ternyata waduh nista sekali bang, kami didampani sekarang. Diajarin miskin, diajarin berminta-minta kami. Bahkan KTP kami ini NIK-nya dimatikan bang, coba bayangin. Boleh dicek sekarang. Boleh dicek lah, kita nggak pakai data benar-benar di lapangan lah. Jangan di bangku aja ngomong-ngomong begini begitu, nggak ada arti lah. Pemerintah ini buat rakyat gitu, buat rakyat bang. Enggak, setelah itu Anda pindah kemana? Yang gimana maksudnya bang? Iya, setelah Anies diganti, Anda kan tidak di Kampung Bayam lagi. Ya, Pindah kemana? yang saya tadi ceritakan saya ulangkan. Sebelum pembangunan Jakarta International Stadium, kami diberikan resume untuk menggalang kemandirian, membangun hunian. Tapi lahannya lahan pemerintah bang, di Jalan Kerapun. Nah sekarang yang kami tempatin lagi, kembali lagi kami bang. Ya berarti kan beban pemerintah sekarang harus tanggung jawab tuh bang. Petani ya harus kembalikan bertani lagi. Karena Pak Anies sudah buatkan kebunnya, sudah buatkan rumahnya. Nah peradabannya bagus gak bang kalau misalkan dipercayai. Saya sampai kontrak dengan Dinas Pendidikan, Kasudin Pendidikan Jakarta Utara sampai luput bang. Sampai pensiun lagi Pak Budi Sulistiono itu sekarang. Udah nggak jelas kan berarti di edukasi liar kami ini. Mau kemana rakyat ini? Mau gimana menciptakan anak bangsa kan gitu. Petaninya mau dihilangin. Tapi Anda masih tinggal di Kampung Bayam. Saya masih bang di pergudangan Kerapuk karena kemarin itu semasa tanggal 13 Maret mosi tidak percaya kami dudukin kuasaan fisik supaya PJ Gubernur ini ya paling enggak saya nggak kenal di WA lah gitu. Biar tatap muka, biar dialog bagaimana keinginan warga. Kalau Pak Anies mah boleh bangga saja saya ngomel-ngomel dulu bang. Cuma tetap ngeliatin begitu ya kan. Nggak pernah dia marah-marah emosi. Dengan amalan bagus beliau dari pimpinannya ya kan. Kami disambangin maunya seperti apa Mas Furkon. Mau bagaimana. Ini alangkah indahnya bang dialog begini. Nggak ada bang. Sekarang gimana? Sekarang baru-baru dialog bang. Sekarang dari 13 Maret terus 29 November Ramadan berjalan. Saya ditangkap polisi malah. Dipenjarakan 53 hari. Apakah adil? Apakah ini adil pemerintah semacam ini? Kita pengen minta dialog, minta arahannya bagaimana, disposisi kami bagaimana nasibnya tempat tinggalnya, disposisi kebun kami untuk perekonomian kami bagaimana, harapan dan impian kami sebagai petani yang sudah dilatih, bagaimana supaya bisa mengedukasikan pirus-pirus kami ini, pendidikan pertaniannya bisa ditepakan kepada yang lain di kota besar ini kan jarang bang. Miris, gersang semua rumah-rumah juga, nggak ada tuh. Ikon pertanian katanya negara kita negara agraris bang ya kan. Terus Anda kerja apa?
Ya mau nggak mau sekarang saya terus dalam 3 bulan ini karena kan baru keluar penjara bang. Karena lorong itu lama 1,5 tahun kita tinggal di hunian sementara yang tadi saya ceritakan. Itu saya menyiapkan terus ya paling enggak ya karena saya benci limbah plastik bang. Saya potong-potongin aqua yang galon gede itu buat apa namanya polybag begitu ya buat pot lah gitu. Ya udah begitu aja upaya saya lihat no tangan saya begini bang. Ya kan berupaya karena apa? Rakyat jelata berupaya harapan dan impiannya menggantungkan peradabannya supaya baik kepada pemerintah. Pemerintahnya ngebebesin rakyat bang, coba bayangin. Nah ini yang miris bangsa ini mau dikemanain. Setiap hari saya lihat WA berdebat tentang begini, begitu. Kenapa sih Jakarta ini tidak dikembalikan kepada pemimpin yang berpengalaman, yang berkualitas gitu. Jangan yang cuma dongeng doang, ini bukan dunia dongeng ya kan gitu. Kami punya anak, harapan anak kami dan punya cucu. Hari ini saya bisa berbicara bang, besok atau detik ini saya mati, anak saya dibebani gimana? Itu orang yang ngoceh-ngoceh itu bisa deh disposisinya balikin sama saya deh. 2 hari aja di Huntara, ayo lu sama gua ke sini. Ya kan, tinggal di Huntara sebagai petani. Tutup semua akses keuangan lu, tinggal kita disposisi gantiin gimana. Nggak usah banyak cuap-cuap lah kenyataan. Ini baru satu kampung bayam bang. Harapan kampung-kampung lain semasa Pak Anies yang begitu cinta terhadap masyarakat rakyatnya. Coba, bukan Pak Anies yang sakit bang, kami. Boleh, kalau saya nggak malu di hadapan abang nih, nangis bang saya bang, sakit hati bang. Kok negeri ini begini gitu, bangsa ini kok begini gitu. Nah ini sebagai rakyat jelata, ini suara rakyat jelata asli bang, kami yang mengalami. Tapi masih tinggal di rumah susun itu. Udah enggak bang, karena saya di barter. Coba bayangin, model-model company kolonial bang. Warga harus keluar di kampung susun, saya juga dikeluarkan di penjara bang. Coba bayangin, kalau saya nggak keluar, warga nggak dikeluarin penjara, saya nggak dikeluarin penjara, warga tetap di sana bang. Tapi warga karena 1:10 bayangin bang, warga cuma hanya 50 kakak, didatenginya ribuan pasukan. Coba bayangin, kayak di Gajah bang, apakah ini adil? Merespon apa rakyat kok jadi anarkis gitu. Pakai laras, pakai pistol, pakai ditakut-takutin. Saya ditangkap juga bukan manusia kayak kambing bang, dibengkek begini, coba bayangin. Ini kan luar biasa bang. Pengkhianatan terhadap rakyat itu nggak sesuai dengan Undang-Undang 45. Kita sepakat dalam Undang-Undang 45 ya kan. Penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang pemerintahnya ada pri kemanusiaan dan pri keadilan enggak bang? Begitu pertanyaannya. Apakah masih berjalan penjajahan ini? Cuma modelnya aja beda bang, ya kan begitu. Ini kami rakyat jelata. Jadi rumah itu dikosongkan lagi atau gimana? Ya kita pergi bang, dari kampung Susun Bayam itu. Kita pergi ke hunian sementara yang tadi saya ceritakan itu. Di pergudangan Kerapu nomor 10. Karena diusir atau karena kemauan sendiri? Bukan diusir lagi bang, yang tadi itu setelah saya dipenjarakan, pokoknya disamperin Pol PP, Polri, semua di situ, tentara bang, diusir abis-abisan. Rakyat kok digituin ya kan, bukan diajak dialog. Ya ini kan artinya pemerintah yang dulu yang memberikan komitmennya, bukan rakyat yang memberikan komitmen kepada pemerintah. Rumahnya sudah dibuatkan, ekonominya sudah diperbaiki tempatnya, perkebunannya. Lah kami tinggal beraktivitas, apa susahnya sih kok dipersulit gitu loh. Sampai sekarang kami diajari minta-minta bang. Minta-minta ke sana komunitas, tolong dong tengokin saya. Ke mahasiswa, bang tolong bang ini gimana. Coba nggak miris bangsa ini bang. Bangsa yang kaya, tanah agraris tenarnya. Bayangin, rakyatnya tanpa sepengetahuan di atas minta-minta diajarinya bang. Masya Allah. Diajarin gimana? Diajarin minta-minta bayangin bang. Ya kayak saya, bang Karni tengokin dong ke ono pergudangan Kerapu. Ono kita nggak ada beras. Rumah kita udah apa namanya reng-rengnya udah pada patah. Berarti minta-minta bukan bang pertanyaannya? Dulu kita masa Pak Anies itu diedukasi supaya apa namanya kemandiriannya. Jus dibangun bang, tanya Bang Ges tuh. Saya belum ngomong sama Pak Anies, sama tim-tim TGUPP dulu, Mas Kozin, Sami. Bang, ini pertanian kan masih sempit bang. Oke siap Mas Purkon, kenapa? Ya nggak punya modal bang kan.
panennya udah nggak bisa. Oh iya, patungan mereka bang. Coba bayangin, belum nyampe ke panis ya, baru timnya doang. Subhanallah bang, bukan Kampung Bayam aja yang diperlakukan begitu. Banyak kampung-kampung lain. 5 juta, 5 juta. Lalu berdiri nih bang, ini nyata bang, wallahi demi Allah. Pancang berdiri nih, Sami datang. Bang, itu tanaman apa? Tomat bang, itu cabai. Waduh, kira-kira panennya berapa hari lagi? Bangsa 2-3 minggu. Coba tomat aja kayak manusia bang. Nanti bang setelah panen bisa digeser lagi nggak? Ya kalau dipanen bang nggak bisa digeser lagi bang, dibuang lah. Kan pohonnya udah tua. Coba nungguin panen bang baru berdiri pancangnya. Manusiawi nggak? Sama alam, sama tumbuh-tumbuhan aja mereka masih memperhitungkan kehidupannya. Inilah makanya saya bilang pemerintah nggak melihat pemimpin DKI yang berkualitas kok dipersulit begini. Yang sakit bukan Pak Anies, rakyat masyarakat Jakartanya.